Selamat datang di sesi pendalaman materi kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam buku Same as Ever. Fokusnya ke gagasan. Menarik ini. Bahwa banyak hal dalam hidup kita itu ternyata seringkali bergantung pada seutas benang tipis. Mulai dari sejarah sampai urusan pribadi kita. Kita akan coba lihat gimana risiko yang nggak kelihatan, faktor-faktor kecil gitu, bisa jadi pemicu konsekuensi yang besar banget. Sumber kita kali ini, banyak contohnya. Ada cerita pribadi yang bikin deg-degan, momen penting sejarah, terus juga cara kita mandang risiko. Visi kita, mencoba memahami betapa rapuhnya banyak hal di sekitar kita dan sifat risiko yang seringnya tersembunyi gitu. Yuk kita mulai bahas ya. Kita kan sering ngerasa udah siap ya, udah antisipasi macam-macam. Tapi ada kutipan bagus dari Carl Richards nih. Dia bilang, risiko itu adalah apa yang tersisa setelah Anda merasa sudah memikirkan segalanya. Wah, dalam juga ya. Ini soal bahaya yang datangnya nggak diduga-duga. Contoh paling pas, itu mungkin Harry Houdini. Kita kenal dia kan? Master meloloskan diri. Dia jago banget lolos dari bahaya yang udah direncanain. Kayak diikat, terus dicemplungin ke air gitu. Tapi ironisnya, dia meninggal gara-gara apa coba? Pukulan mendadak di perut. Dari seorang mahasiswa pas dia lagi lengah di belakang panggung. Nggak siap sama sekali. Wah, serius? Iya. Ini nunjukin banget bedanya resiko yang bisa kita bayangin, yang kita siapin, sama resiko yang benar-benar nggak kelihatan, yang datang tiba-tiba. Gila ya. Ahli resiko terencana, jatuhnya karena hal sepele yang nggak diduga. Dan pola ini kayaknya berlaku juga di skala yang jauh lebih besar kan? Tentu saja. Coba lihat peristiwa kayak COVID-19 atau serangan 911, Pearl Harbor, bahkan depresi besar dulu. Itu semua kan kejutan besar ya, nggak ada di radar kebanyakan orang sebelumnya. Majalah sekelas The Economist saja dalam prediksi tahunannya, kelewatan soal COVID sama invasi Rusia ke Ukraina sebelum kejadian. Oh iya, bener juga. Ini bukan mau nyalahin ya, tapi ini poin penting. Risiko paling gede itu seringnya yang kita nggak lihat datang, yang di luar perkiraan kita. Jadi intinya persiapan kita itu sering fokus ke ancaman yang udah dikenal aja ya. Padahal bahaya terbesarnya justru ngumpet di titik buta kita. Betul. Nah, ada kontras menarik juga nih. Kabar baik, kayak sukses ekonomi atau pribadi, itu kan biasanya tumbuhnya pelan-pelan ya, bertahap. Butuh waktu, kayak bunga majemuk gitu. Tapi kabar buruk, kehancuran, itu bisa terjadi sekejap mata. Cepet banget ya kalau yang buruk. Iya, seringnya karena satu kesalahan fatal atau hilangnya kepercayaan. Konsep susah dibangun, gampang banget hancur ini berlaku di mana-mana kayaknya. Bener banget. Terasa ya kerapuhannya. Kayak kasus kapal Lusitania itu. Tenggelamnya kapal itu kan gede banget dampaknya. Amerika jadi ikut Perang Dunia Pertama. Dan katanya pemicunya mungkin cuma detail kecil. Bisa jadi begitu. Ada dugaan kuat gara-gara satu ruang ketel uapnya nggak beroperasi. Cuma satu. Nah, itu mengubah jadwal pelayarannya sedikit. Dan perubahan kecil itu bikin dia pas ketemu kapal selam Jerman. Cuma gara-gara itu? Iya, satu detail teknis kecil tapi dampaknya mengubah sejarah dunia. Ngeri kan? Luar biasa sih kalau dipikir-pikir. Dan nggak cuma soal teknis ya. Kadang faktor alam yang nggak diduga juga bisa jadi penentu. Persis. Contoh lain, Perang Revolusi Amerika. Pasukan George Washington itu pernah kejepit loh di tepi sungai, nyaris habis. Tahu nggak apa yang nyelamatin mereka? Apa tuh? Angin. Malam itu, arah anginnya bikin kapal perang Inggris nggak bisa merapat buat nyerang. Coba bayangin, sejarah Amerika bisa beda banget cuma gara-gara arah angin malam itu. Benar-benar bergantung pada seutas benang. Gila sih. Itu nunjukin betapa rapuhnya momen-momen penting itu ya. Dan kerapuhan ini seringnya bukan karena satu masalah besar langsung gitu ya, tapi akumulasi dari hal-hal kecil. Tepat sekali. Bencana besar itu jarang loh penyebabnya satu kejadian aneh doang. Lebih sering itu kayak tabrakan beberapa resiko kecil. Resiko-resiko yang kelihatannya sepele, nggak bahaya kalau sendirian. Tapi pas kejadian barengan, saling memperkuat, efek bola salju gitu. COVID-19 itu contohnya ya? Banget. Bukan cuma virusnya aja kan masalahnya. Rangkaiannya itu kompleks banget. Virusnya lompat ke manusia, terus interaksi sosial global bikin cepet nyebar. Awalnya informasinya nggak jelas, mungkin ada yang coba nutupin, negara lain nggak percaya, birokrasi lamban, sistem kesehatan nggak siap.
Akhirnya, respon panik kayak lockdown, banyak banget faktor kecil yang numpuk jadi dampak global masif. Dunia ini memang sering patah atau terguncang hebat ya kira-kira tiap dekade lah gara-gara akumulasi kerapuhan kayak gini. Jadi bukan satu retakan gede ya, tapi banyak retakan kecil yang akhirnya bikin runtuh ya. Dan cara kita melihat semua risiko ini pasti dipengaruhi pengalaman pribadi juga kan? Oh sangat, pengalaman pribadi itu ngebentuk banget cara kita mandang resiko. Orang yang pernah ngalamin masa sulit kayak depresi besar atau perang, pasti punya pandangan beda soal aman dan bahaya. Dibandingin sama generasi yang tumbuh di masa tenang dan makmur. Luka fisik mungkin sembuh, tapi bekas luka pengalaman itu, wah, itu nempel terus. Mengubah cara kita lihat dunia selamanya. Oke, jadi apa nih intisari yang bisa kita tarik dari semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kehidupan, sistem-sistem yang kita andalkan, bahkan alur sejarah itu sendiri, ternyata seringkali jauh lebih rapuh dari bayangan kita. Semuanya bisa bergantung pada faktor nggak terduga, resiko-resiko yang ngumpet di keseharian. Kita ini cenderung abai ya sama kerapuhan ini. Lagi kejutan besar. Jadi, menerima adanya ketidakpastian, adanya potensi gangguan mendadak, itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, ada sesuatu untuk Anda renungkan sendiri. Mengingat, gangguan besar itu seringnya datang dari hal yang nggak terduga atau dianggap remeh. Coba pikirkan, ada nggak sih kerentanan kecil di dunia Anda saat ini? Mungkin di kerjaan, hubungan, atau rencana masa depan Anda. Sesuatu yang selama ini mungkin Anda abaikan, tapi punya potensi bawa perubahan besar, baik atau buruk, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang nggak terduga terjadi. Silakan Anda pikirkan lebih lanjut ya.